Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu alaihi wasallim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puja, puji, serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini masih memberikan begitu banyak nikmat pada kita, dari nikmat iman, Islam sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di sini. Selawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah sukses merubah peradaban jahiliyah menjadi peradaban yang penuh dengan cahaya Islam. Baik, untuk kali ini, pada pagi hari ini, Kabai harap Ananda semua pada sehat semua dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Untuk kali ini kita belajar tematik tentang energi air. Coba Ananda nanti buka halaman 13. Di situ ada kebutuhan akan air bersih. Itu dibaca, nanti soalnya yang dijawab, yang di bawah dijawab. Nah, Kabai menjelaskan sedikit tentang kebutuhan air. Energi air. Teman-teman, kira-kira air dibutuhkan manusia untuk apa ya? Banyak yang pasti. Contohnya ada beberapa, yaitu kita menggunakan air untuk pertama mandi. Kita perlu mandi, makanya kita membutuhkan air untuk bisa membersihkan tubuh kita. Nah, teman-teman di sini bisa mengerti bahwa air itu sangat penting bagi kebutuhan manusia. Tapi amat disayangkan, banyak di antara manusia tidak menjaga kebersihan air tersebut. Contoh lagi adalah air digunakan kita untuk mencuci perabotan rumah. Apalagi dia digunakan untuk kita minum. Coba bayangkan teman-teman, bila kita beraktivitas, belajar di rumah, tapi kita nggak minum, rasanya seperti apa? Tenggorokan kering, kita haus. Berarti tubuh kita sendiri pun sangat membutuhkan air. Nah, diantaranya masih banyak lagi. Tapi tadi masih banyak yang belum menyadari bahwa pentingnya air dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena masih banyak orang yang satu, membuang sampah sembarangan di kali, di sungai, sehingga air menjadi tercemar. Masih banyak orang-orang yang membuang limbah, membuang kotoran segala macam di air, aliran air. Nah, itu salah satu ketidaksadaran orang terhadap pentingnya air bagi kehidupan kita. Makanya di sini Kabai menghimbau atau berharap Anda semua bisa menghargai air. Contohnya dengan gimana? Tidak boros,
gunakan seperlunya aja. Ngambil wudhu nggak perlu airnya besar-besar dinyalain, cukup secukupnya saja gitu, maksudnya nggak terlalu besar, tapi walaupun misalnya kecil tapi bisa membasuh semuanya. Ya Ananda semua, nah inilah air bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan air juga dimanfaatkan oleh teknologi, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Nah, pembangkit listrik tenaga air itu menggunakan turbin yang dialiri air, nanti turbin itu berputar dan menghasilkan listrik. Jadi banyak ya manfaat air bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini juga ada video, silakan disimak. Nanti jangan lupa Ananda baca halaman 13. Kebutuhan akan air bersih. Lalu terakhir jawab pertanyaan yang ada di bawahnya. Ya Kak Bay. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan PPKN dengan materi Ayo Hemat Sumber Energi Air. Sudah siap kalian belajar? Oke, disimak ya. Ayo belajar bersama. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa diharapkan dapat memahami informasi tentang sumber energi. Yang kedua, siswa diharapkan dapat memahami hak dan kewajiban akan sumber energi air. Sumber energi air. Sumber energi air. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui karena dapat terbentuk kembali dengan adanya siklus air. Air adalah sumber kehidupan. Tanpa air, kita tidak dapat hidup. Setiap hari, kita membutuhkan air sekitar 2 hingga 3 liter. Jika kekurangan air, tubuh kita akan lemas dan tidak kuat untuk beraktivitas. Air dapat dimanfaatkan untuk keperluan hidup sehari-hari, seperti untuk memasak, untuk mandi, untuk menyiram tanaman, dan mencuci. Air juga bisa digunakan untuk menghasilkan energi gerak, yang nantinya akan menggerakkan turbin sehingga menghasilkan listrik. Di Indonesia, kita mempunyai beberapa waduk yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air. Dari waduk-waduk ini, energi air akan dirubah menjadi energi listrik. Dan energi listrik ini akan kita manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kita memerlukan air yang bersih. Sebagai warga negara, kita berhak untuk mendapatkan air bersih. Kita biasanya mendapatkan sumber air bersih dari sumur-sumur yang kita buat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Namun, di beberapa kota, air bersih sulit didapat. Hal ini disebabkan karena sumber air semakin banyak yang tercemar. Tercemarnya air dikarenakan sampah dan limbah yang mengotori sumber air. Di kota-kota besar, penyediaan air bersih dilakukan oleh perusahaan daerah air minum atau PDAM. Setelah mendapatkan hak akan air bersih, kita juga memiliki kewajiban seperti menghemat penggunaan air dan menjaga sumber air agar tidak tercemar. Selain itu, para pelanggan perusahaan penyedia air minum juga memiliki kewajiban untuk membayar pemakaian air setiap bulannya. Pernahkah kamu mendengar kata hemat energi? Ya, hemat energi adalah menggunakan energi secukupnya saat diperlukan dan tidak membiarkan energi terbuang saat tidak dibutuhkan. Bagaimana cara kita menghemat energi air? Misalnya, mematikan keran air setelah digunakan.
Tidak menghamburkan air untuk keperluan tidak penting. Menghabiskan air minum yang diambil. Menyiram tanaman menggunakan teko penyiram. Menutup keran air saat sedang menggosok gigi. Gunakanlah gelas pada saat kalian berkumur. Mandi dengan air secukupnya. Disarankan untuk menggunakan shower supaya kita lebih bisa menghemat air. Mendaur ulang air. Kita bisa menampung air di ember pada saat kita berwudu atau menampung air cucian beras. Lalu air tersebut kita gunakan untuk menyiram tanaman. Memperbaiki keran yang bocor. Dengan kita memperbaiki secepatnya keran yang bocor, kita akan menghemat air yang keluar dari keran bocor tersebut. Jika kamu sudah melakukan tindakan menghemat air, kamu sudah membantu melestarikan sumber air bersih. Makhluk hidup, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan, akan sulit bertahan hidup jika tidak ada air bersih. Oleh karena itu, menjaga kelestarian air sangat penting untuk dilakukan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa lagi.